Selamat pagi, saya Zaki Amirul Hakim dari Universitas Dinamika dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nah, kali ini kita akan deep dive ke dalam Laravel. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah install Laravel ya. Sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut fungsi-fungsi dari setiap folder yang ada di Laravel. Nah, kenapa kok sih kita harus ngerti dulu fungsi-fungsi folder Laravel ini? Ya, biar kita paham apa sih kegunaan dan fungsi-fungsi dari masing-masing foldernya. Dengan kita memahami fungsi-fungsi dari folder tersebut, kita bakalan lebih gampang untuk developing aplikasi di kemudian hari. Nah, langsung aja kita langsung ngebahas apa sih fungsi-fungsi dari tiap folder yang ada di Laravel. Nah, kita mulai yang pertama dari folder app. Nah, folder app ini berisi framework PHP yang basicnya itu MVC atau Model View Controller. Nah, di folder ini tuh nantinya seluruh controller itu bakalan kita taruh. Kita juga bisa bikin subfolder di dalam folder untuk memilah-milah controller yang bakalan kita gunain itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada folder config atau configuration, sesuai nama ya, ini configuration atau pengaturan. File ini tuh berisi konfigurasi dari sistem inti atau sistem core-nya Laravel, dan juga bisa berisi package tambahan yang nanti bakalan kita tambahin, kita taruh situ. Misalnya file app. File app ini kan biasanya nanti kita gunakan untuk mendaftarkan package tambahan di Laravel. Bisa kita isi, kita taruh-taruh itu guys. Terus yang ketiga kita ada folder database. Nah, ini ada tiga. Yang pertama itu folder database factories. Nah, factories ini sesuai nama ya, pabrik. Jadi folder ini tuh kita gunakan ketika kita membuat data dummy, data fake. Ketika kita biasanya bikin aplikasi, terus kita butuh data untuk mengetes. Nah, kita nggak perlu bikin datanya lewat SQL atau apa, kita langsung bikin di sini bisa. Kedua ada data migration. Nah, migration ini tuh fungsinya itu untuk membuat table-table. Jadi kita nggak perlu menggunakan SQL lagi, kita langsung bisa bikin tabelnya di sini. Terus ada seeder. Seeder ini berfungsi untuk mengisi data di dalam database. Jadi kita bikin dulu nanti tabelnya di migration, terus kita mengisinya di seeder. Seperti itu. Kemudian ada folder public. Nah, folder public ini tuh bakalan kita taruh nanti berbagai gambar atau file-file yang bakalan kita gunakan nanti dalam web. Nah, tapi yang jelas file public ini juga membutuhkan JavaScript dan CSS. Kemudian ada folder resource. Folder resource ini salah satu anggota MVC ya. Jadi dia itu bagian untuk view-nya. Jadi semua file yang berhubungan dengan view bakalan kita taruh di folder ini. Kemudian ada folder routes. Nah, folder route ini berisi tentang file-file routing. Ya. File-file routing, apa sih file routing itu ya? Kita bakalan nge-route comment untuk menuju ke controller yang dituju itu ya dengan bagian ini. Jadi nanti kita naruh bagian routing itu di folder root ini. Kemudian ada folder storage. Folder storage ini ada tiga ya, ada app, framework, dan logs. Jadi folder storage ini fungsinya untuk menyimpan proses-proses yang terjadi di Laravel. Bisa itu error, logs, maupun data-data yang bakalan penting yang kita bisa gunakan saat developing software. Kemudian
Setelah folder storage ini kita ada folder test. Folder test ini berisi data-data yang diperlukan untuk testing. Jadi Laravel ini itu udah ngebundle package-nya dengan unit PHP yang memudahkan para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis automated testing maupun test driven development. Kemudian yang terakhir kita ada folder vendor. Folder vendor ini berisi dengan banyak sekali compiler. Oh, maksud saya composer. Compiler kan aplikasi. Jadi composer ini ada banyak, sesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa taruh di aplikasi-aplikasi maupun aplikasi web yang bakalan kita gunakan. Oke, sekian mungkin itu dulu. Semoga penjelasannya bermanfaat. Saya Zaki Amirul undur diri. Selamat pagi guys.